Oke teman-teman, kita akan belajar membuat peta topografi di mana peta ini menunjukkan ketinggian pada suatu wilayah. Nah, untuk membuat peta ini bisa kita gunakan data raster, demografi atau digital elevation model yang bisa kita ambil di di USGS Earth Explorer. Nah, di website ini kalian perlu login terlebih dahulu agar bisa mendownload data-datanya. Sini ada, bisa kita langsung aja mencari tempat yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin Pulau Obi. Nah, ini ada di Kabupaten Halmahera, Maluku Utara. Coba ya. Nah, itu ada di sini. Coba kita zoom. Nah, kalian bisa membatasi wilayah ini dengan cara use map. Oke, tapi ini dihapus dulu. Atau juga bisa dengan cara klik aja di bagian sini, bikin kotak. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, kita ke dataset, kita pilih tampilkan yang digital elevation, SRTM, dan pilih yang paling atas. Lalu result, tunggu sebentar. Nah, di sini ada dua data yang muncul, kita bisa lihat. Nah, ini hanya sebagian datanya, jadi kita perlu cari data sebagiannya lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah. Jadi data dua ini yang kita download. Kita ke download option, terus kita download yang paling atas ini. Nah, kalau udah dua-duanya di download, kita coba ekstrak ke folder peta topografi. Nah, sebelumnya kita harus perlu buat dulu folder ini biar nggak bingung gitu. Ini udah saya download, kita ke ekstrak file, langsung aja dua-duanya di ekstrak ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini udah saya ekstrak dua-duanya, udah ada dua data. Oke, kita langsung ke ArcGIS. Oh ya teman-teman, di sini ada data pendukung, yaitu data batas provinsi Indonesia. Kalian bisa ambil dari website Indonesia Geospasial. Di sini ada banyak data SHP yang menjadi pendukung dalam membuat peta. Nah, ini download aja langsung. Jangan lupa diekstrak. Coba kita langsung add data rasternya. Oke, ini dua-duanya kita add. Yes aja, yes lagi. Nah, ini kan datanya masih misah ya teman-teman, jadi kita perlu menyatukan. Kalau teman-teman datanya itu ada dua atau lebih gitu, dengan cara ke ArcToolbox, lalu data management tools, lalu ke raster, terus raster dataset yang ini, mosaic to new raster. Nah, kita bikin raster baru gitu, dengan cara menggabungkan kedua raster. Bisa kita output location. Oh ya teman-teman, di sini kan ada number of bands ya, dan juga pixel tipenya. Jadi kita perlu tahu dulu data ini. Nah, di sini terlihat number of bands-nya 1, pixelnya itu 16, signet ya. Oke. Coba. Output location-nya kita pilih yang file topografi. Lalu namanya kita tulis new raster obi. Nah, ininya 16 signet ya. Oke. Number of bands-nya kita ketik 1, klik OK.
Udah ya teman-teman, bisa kita lihat sudah menyatu data rasternya. Nah, ini bisa kita hapus aja langsung. Kalau udah, coba kita potong gitu kan, karena ini kita fokuskan ke bagian sini ya, dengan cara kita buat dulu SHP-nya dengan ke katalog, lalu pilih fotografi, new, SHP, kita tulis. Nah, fitur type-nya itu polygon karena kita akan membuat sebuah bidang, dan koordinat sistemnya WGS. Oke. Kalau udah, ini langsung aja kita ke edit fitur, start editing. Nah, jadi sini muncul bagian editor. Kita create fitur karena kita akan membuat bidangnya. Nah, ini klik pulau OB-nya. Nah, ini kita exitin dulu di sini. Nah, langsung aja kalau udah kursornya tanda plus kayak gini, kita buat. Nah, kalau udah, kita finish sketch. Nah, ini sudah jadi bidangnya. Kita coba potong data raster yang seluas ini menjadi sebagian ini, se-SHP. Nah, ini klik editor dulu, stop editing, dan save. Untuk memotongnya itu kita perlu ke spatial analysis tool, toolbox. Ini lalu ke extraction dan extract by mask. Kita input data rasternya si new OB, lalu raster masknya itu si new OB, data SHP. Pulau OB, data SHP-nya, lalu kita simpan sebagai ini udah berhasil. Kita coba lihat, kan new OB itu tadi besar ya, segini. Kita aktifkan. Nah, oke. Kalau udah fix kayak gini, pulau OB-nya bisa kita remove aja, sama ininya juga. Jadi menyisakan ini agar kalian juga nggak bingung gitu. Nah, ini data raster, bisa kalian ke properties. Ke simbologi, kita pilih yang klasifikasi. Untuk klasifikasinya, warnanya bisa kalian ubah dari hijau ke merah. Jadi nanti merah menunjukkan ketinggian. Nah, di sini bisa kita lihat range-nya itu 1500. Jadi ketinggiannya itu sampai 1500. Langsung ke klasifikasi, definite interval. Nah, ini untuk membuat interval secara manual gitu. Jadi kalian bisa pilih intervalnya mau berapa. Nah, di sini karena di sini 300, bisa kita ubah jadi 100. Kalau 100. Nah, dia ada 17 klasifikasi. Tuh, ini kan range-nya ada yang minus 12 sampai dengan 0 ya. Itu berarti di bawah permukaan laut, jadi warnanya biru. Kita ubah. Lalu untuk label kan di sini ada min 0,0000 gitu kan. Nah, itu bisa kalian hapus aja, atau enggak pun juga nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus dihapus. Jadi nanti lebih rapi buat legendnya.
overlay. Oke. Nah, udah jadi ya teman-teman seperti ini. Lalu kita ke Hillset untuk membuat efek topografinya, karena kan ini masih terlihat biasa aja ya. Nah, bisa ke 3D Analyst Tool, lalu Raster Surface, Hillset. Azimutnya bisa kita ubah atau enggak pun juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan sudah kelihatan ya efek topografinya. Jadi di sini bagian tengahnya itu tinggi. Nah, ini bisa kita transparansikan Hillsetnya. Efeknya bisa kita pudarkan menjadi 70. Nah, kan kelihatan ya ada efek-efek ketinggian ya. Kalau misalkan dihilangkan nggak ada efeknya, kalau diaktifkan ada ya. Oke, kalau udah kayak gini sebenarnya ini udah selesai. Tapi kalau misalkan peta topografi itu biasanya ada kontur, jadi kita perlu membuat kontur. Pilih ke kontur di sini, raster surface. Nah, untuk input rasternya ini yang Pulau Obi ya teman-teman, bukan yang Hillset. Jadi yang dibikin kontur itu yang si Pulau Obinya. Jadi si Hillset ini hanya untuk bayangan saja. Konturnya karena ketinggiannya dia nyampe 1600, jadi kita buat 300 aja ya. Oh jangan deh, 200 intervalnya. Coba kita karena membuat kontur itu lama, jadi nanti pas UTS kalian gak perlu membuat kontur, langsung aja ke layout. Nah, ini bisa kita lihat ya konturnya seperti ini, masih abstrak, jadi perlu kita smooth dengan ke cartography tools, lalu ke generalization dan smooth line. Input yang kontur, smoothingnya karena tadi kan konturnya 200 ya, berarti smoothingnya 500. Coba ya. Okay. Nah, ini udah lebih smooth ya. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita pilih yang ini aja. Dan untuk kontur mayornya kita buat juga, karena tadi kan kontur minornya 200 ya. Kita pakai Pulau Obi. Berarti 200 kali 5 itu 1000. Nah, ini kita sama tadi smoothing.
disamain aja smoothing toleransinya tadi 500. Oke. Udah, ini bisa kita hapus. Warnanya bisa kita ubah aja warna hitam, ininya 1,5 aja. Terus kontur minornya juga warna hitam tapi dia 0,5. Oke. Oke teman-teman, kalau udah bisa kita langsung layout aja si pulau obinya. Nah ini kan masih konturnya masih kelihatan jelas banget ya teman-teman. Nah ini untuk kontur minornya bisa kita kecilin lagi jadi standarnya 60 saja. Lalu kontur mayornya juga jadi ke 80. Oke, kalau udah kayak gini coba kita layout. Nah, kita zoom bagian sini, diatur, disesuaikan aja. Kita buat grid. Ini bisa kita atur jadi 20 atau 10 juga bisa. Kalau 10 kayaknya kebanyakan. Oke guys, linesnya di note, labelnya kita perbesar biar kelihatan gitu ya. Kadang teman-teman tuh nggak kelihatan gitu koordinatnya dia tuh di berapa si gridnya. Nah kayak gini udah standar. Bentar, ke intervalnya dia masih 1 deh. Nah iya ini di sini tadi 20. Oke, kalau udah untuk legendnya yang kita aktifkan itu kontur mayor, kontur minor. Nah heel setnya kita tidak usah perlihatkan dan juga si ketinggiannya. Bisa next. Nah kalau seperti ini kepanjangan, teman-teman bisa ke properties, lalu yang new ob-nya ini ya ketinggiannya, place item new column bisa ke 2 atau 3. Coba. Nah dia nanti seperti ini gitu. Kalau dirasa terlalu panjang bisa jadi 2 aja. Oke. Nah sepertinya ini udah lebih baik. Nah untuk di sini kan ada value ya teman-teman. Nah itu bisa dihapus aja dengan cara klik kiri lebih lama, lalu klik kanan bersamaan, lalu hapus. Terus new ob-nya ini bisa diganti ketinggian, copy guys, lalu ke search, ke general maaf, terus ketinggian tulis. Oke, nah ini lebih bagus. Terus untuk insertnya kalian bisa gunakan yang
batas provinsi. Nah, ini nih, batas provinsi Indonesia. Lalu kita zoom di bagian Maluku. Nah, di sini ya Pulau Obi-nya ada di sini nih teman-teman. Bisa kita Kalau udah, bisa ditambahkan elemen-elemen lainnya seperti judul, keterangan arah, skala, dan sebagainya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat mengerjakan, semoga berhasil.